Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Marafiata Dewi akan mempresentasikan tentang perbankan digital. Yang pertama yaitu pengertian dari perbankan digital. Perbankan digital adalah sebuah kegiatan atau layanan perbankan yang sebenarnya menggunakan sistem elektronik atau digital melalui milik bank, milik calon nasabah atau nasabah bank tersebut, yang semua prosesnya secara mandiri dan terotomasi. Yang pertama, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari perbankan digital. Yang pertama yaitu kelebihannya lebih efisien dan mudah diakses. Yang kedua, tingkat keamanan yang semakin tinggi. Ketiga, biaya transaksi yang lebih terjangkau. Keempat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kelima, proses pembukaan rekening yang mudah. Keenam, dilengkapi dengan berbagai fitur yang semakin berkembang. Ketujuh, lebih mudah dalam memantau aktivitas keuangan. Kemudian, kekurangan dari perbankan digital adalah sangat tergantung internet. Kemudian, risiko penipuan dengan modus yang beragam, pengeluaran yang tidak terkendali karena kemudahan transaksi, tidak tersedia kartu fisik, dan layanan ATM yang masih terbatas. Kemudian ada risiko dari perbankan digital. Risikonya yaitu risiko perlindungan data pribadi. Kemudian ada risiko serangan cyber, ada risiko penyalahgunaan teknologi, risiko infrastruktur jaringan komunikasi, dan risiko penggunaan pihak ketiga. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dua contoh dari perbankan digital. Yang pertama ada SIBank. SIBank adalah PT Bank SIBank Indonesia adalah lembaga keuangan digital milik SI Limited atau SI Group, perusahaan induk dari situs e-commerce Shopee dan penerbit game online Garena. Kemudian ada contoh kasus SIBank. Contoh kasusnya yaitu modus undian palsu yang berdampak pada kerugian finansial bagi korban, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap SIBank, dan pencemaran nama baik SIBank. Kemudian, SIBank mempunyai solusi dari masalah tersebut, yaitu SIBank secara aktif mengedukasi nasabah mengenai modus penipuan melalui berbagai kanal komunikasi. SIBank bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menindak perilaku penipuan. SIBank memperkuat sistem keamanan aplikasi dan transaksi SIBank, selalu menghimbau nasabah untuk tidak memberikan informasi pribadi seperti PIN, OTP, dan password kepada siapapun. Kemudian, kasus yang kedua dari SIBank yaitu rugi bersih perusahaan. Pada tahun 2020, SIBank mencatat rugi bersih yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban usaha, terutama cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, yang berdampak pada kekhawatiran investor terhadap kinerja SIBank dan perlunya strategi bisnis yang lebih efisien dan efektif. Kemudian, SIBank mempunyai solusi dari masalah tersebut, yaitu SIBank melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi bisnis. SIBank meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko. SIBank meningkatkan kualitas pelayanan dan penambahan fitur yang menarik bagi nasabah. Ada contoh perbankan digital selanjutnya yaitu Bank Jago. Bank Jago adalah bank digital yang menyediakan layanan perbankan berbasis teknologi. Bank Jago menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk tabungan, deposito, dan layanan pembayaran. Kemudian ada contoh kasus dari Bank Jago, yaitu terbobolnya uang rekening nasabah.
yang berdampak pada kerugian finansial bagi nasabah, penurunan kepercayaan nasabah terhadap keamanan si bank, dan kerusakan reputasi si bank. Tapi dari kasus tersebut, si bank mempunyai solusi, yaitu si bank meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem transaksi mereka. Si bank menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk membantu nasabah menyelesaikan masalah transaksi. Si bank melakukan ganti kerugian seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan si bank juga melakukan penelitian terhadap kasus kegagalan transaksi untuk menemukan penyebab dari kesalahan transaksi tersebut. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.